Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Nurliza dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi laporan penelitian. Di sini, kelompok kami mengambil pedoman penulisan dan pelaporan hasil penelitian dari hasil penelitian kompetitif dosen UIN Raden Fatah, kategori penelitian individual berbasis keilmuan, penelitian individual unggulan Islam Melayu, dan penelitian individual pengembangan prodi tahun 2017 dibuat dengan memenuhi pedoman teknik penulisan dan pelaporan hasil penelitian dengan format laporan hasil penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama, cover depan. Cover depan ini ditulis dengan urutan ke bawah yang terdiri dari nama program kegiatan, judul penelitian, logo universitas, nama peneliti dengan gelar yang lengkap jika peneliti tersebut sudah memiliki gelar, nama unit pelaksana. Nama unit pelaksana ini tidak boleh disingkat. Sebagai contoh, pusat penelitian dan penerbitan tidak boleh disingkat puslit. Lalu selanjutnya nama lembaga pengelola. Nama lembaga pengelola ini sama halnya dengan nama unit pelaksana, itu juga tidak boleh disingkat. Seperti contoh, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh disingkat sebagai LP2M. Lalu selanjutnya nama institusi atau nama universitas, lalu nama kota, dan tahun pelaksanaan. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, ada cover dalam. Cover dalam ini berisi judul lengkap penelitian tanpa nama si peneliti. Lanjut masuk ke dalam kerangka isi laporan penelitian, yaitu seperti halnya tadi, itu judul lengkap. Lalu yang kedua, ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi uraian yang mengantarkan para pembaca laporan penelitian kepada permasalahan yang diteliti. Yang kedua, ucapan terima kasih dan apresiasi peneliti kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penelitian ilmiahnya. Lalu ada abstrak. Abstrak ini merupakan uraian singkat tetapi lengkap tentang judul, permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoretik yang digunakan, hasil temuan penelitian, dan rekomendasi. Abstrak ini cukup ditulis 1-2 halaman saja. Lalu dalam penulisan abstrak cukup ditulis hanya 1 paragraf dengan menggunakan jumlah kata maksimal 250-300 kata. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini merupakan penyajian sistematika isi laporan penelitian secara rinci. Lalu, daftar isi ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca mencari judul atau subjudul isi yang ingin dibacanya. Oleh karena itu, subjudul atau judul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya. Nomor halaman awal sebelum bab 1 digunakan angka Romawi kecil, sedangkan dari halaman pertama bab 1 sampai halaman terakhir digunakan angka Arab. Dalam daftar isi juga terdapat halaman judul, pengantar penulis, abstrak, daftar isi, daftar tabel atau gambar. Bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis jika ada, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Lalu pada bab 2 landasan teori terdapat definisi, nilai-nilai, tantangan. Lalu bab 3 itu ada pembahasan. Lalu bab 4 itu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, bab 1 atau pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan hasil penelitian. Berisi latar belakang penelitian dan analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, asumsi, hipotesis yang tadi dikatakan jika ada, metode penelitian secara garis besar, serta teknik pengumpulan data dan pendekatannya, lokasi dan sampel penelitian. Bagian-bagian ini dibahas secara ringkas. Pembahasan dalam latar belakang masalah ini bermaksud membeberkan mengapa masalah yang diteliti itu timbul dan penting dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Yang perlu disajikan dalam latar belakang masalah adalah apa yang membuat peneliti merasa gelisah dan resah
sebaliknya masalah atau topik tersebut tidak diteliti. Dalam latar belakang masalah, sebaliknya diungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Nah, dalam latar belakang masalah ini, ada baiknya jika peneliti mengutarakan kerugian-kerugian apa yang akan diderita apabila masalah tersebut dibiarkan, tidak diteliti, dan keuntungan-keuntungan apa yang kiranya akan diperoleh apabila masalah tersebut diteliti. Di samping itu, peneliti juga perlu menguraikan secara jelas tentang apa yang akan jelaskan tentang kedudukan masalah atau topik yang diteliti itu di dalam wilayah bidang studi yang ditekuni oleh peneliti itu, serta kaitannya dengan hasil penelitian-penelitian lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada masalah dan rumusan masalah. Masalah atau permasalahan penelitian adalah suatu pertanyaan yang ditarik dari adanya terjadi kesenjangan antara des Sollen dan des Sein, antara ide dan kenyataan, antara konsep lama dan konsep baru, antara keinginan dan kenyataan yang tersedia di lapangan. Masalah harus dirumuskan sedemikian rupa dengan ciri-ciri mempersoalkan hubungan antara dua atau lebih variabel, rumusan jelas, tidak mengandung arti kembar, biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dapat terukur secara empiris sehingga data dapat dikumpulkan, serta tidak memiliki kepentingan suatu moral dan etika. Lalu ada tujuan penelitian. Rumusan tujuan penelitian ini menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada rumusan tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan masalah dan mencerminkan pula proses penelitiannya. Rumusan tujuan penelitian tidak boleh sama dengan rumusan masalah. Maksud penulisan skripsi. Tujuan penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan secara singkat dalam satu kalimat apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Sedangkan tujuan khusus dirumuskan dalam bentuk butir-butir yang secara spesifik mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian. Misalnya yang pertama, bagaimana tanah tersebut bisa menjadi sengketa. Lalu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang perlu diuji tingkat kebenarannya. Hipotesis biasanya dirumuskan dalam bentuk pernyataan negatif atau hipotesis nol dan pernyataan positif atau hipotesis kerja. Misalnya, pada hipotesis nol tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal atau pretest dan kemampuan akhir atau post-test dalam pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan directed reading activity. Lalu, hipotesis kerjanya, kemampuan akhir atau post-test lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan awal pretest dalam pembelajaran membaca dengan menggunakan directed reading activity. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Memilih dan menentukan metode penelitian yang digunakan dapat dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Secara umum, metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif, metode eksperimen, metode historis, metode pengembangan, metode tindakan, dan metode kualitatif. Model desain dan pendekatan penelitian meliputi dua bagian, yaitu eksperimen dan deskriptif. Metode eksperimen meliputi eksperimen murni, eksperimen semu, dan eksperimen lemah. Sedangkan metode deskriptif meliputi survei, korelatif, dan komparatif. Lalu ada teknik penelitian. Teknik penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Teknik pengumpulan data dapat digunakan teknik wawancara, angket atau kuesioner, studi dokumentasi, observasi, tes dan skala. Sedangkan teknik analisis atau pengolahan data terdiri dari dua macam, yaitu analisis statistik dan analisis rasional kualitatif. Teknik analisis statistik meliputi dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial atau parametrik non parametrik.
Selanjutnya, populasi dan sampel. Menentukan sumber data yang meliputi populasi dan sampel. Populasi itu merupakan seluruhan unit atau orang, kelompok, lembaga, organisasi, dan lain-lain yang menjadi objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang secara nyata diteliti dan yang mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun jumlah. Teknik penentuan sampel yaitu secara acak atau random bila karakteristik populasi itu sama atau homogen. Lalu strata bila populasi berjenjang, cluster bila populasi merupakan satuan atau cluster, dan proporsif bila ada tujuan-tujuan khusus. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan teoritis atau telaah kepustakaan. Nah, dalam telaah kepustakaan ini bisa merumuskan tinjauan teoritisnya dari buku, jurnal, internet, dan laporan penelitian yang relevan. Perumusan tinjauan teoritis ini dimaksudkan untuk menemukan teori-teori yang mendasari kajian masalah, rumusan, definisi, pola pikir, pembahasan, dan prosedur penelitian seperti metode, desain, teknik pengumpulan, dan pengolahan data, lalu menemukan kebijakan peraturan yang berlaku, dan menemukan hasil penelitian terdahulu. Sumber dari tinjauan teoritis dapat diambil dari buku-buku, teks, jurnal, majalah ilmiah, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian. Lalu, bab 3 yaitu berisikan tentang pembahasan. Pembahasan ini bisa pembahasan hasil penelitian. Pembahasannya itu tentang hasil-hasil penelitian. Tolak ukurnya dapat dikembalikan kepada persiapan, asumsi, metode penelitian, tolak ukur, penafsiran data, dan komponen-komponen lainnya yang terlibat di dalam penelitian yang bersangkutan. Dalam bab ini diperlukan sikap ilmiah peneliti, yaitu sikap bersedia terbuka untuk dikritik. Sikap bersedia dan terbuka mengemukakan sebab-sebab keanehan hasil-hasil penelitiannya. Dalam penyusunan bab ini perlu diperhatikan juga bagaimana data itu disajikan dan dapat dibaca oleh orang lain. Dalam bab ini dapat pula disajikan rangkuman secara singkat dan terpadu sejak dari persiapan hingga penelitian ini berakhir. Yang dimaksud ringkas dan terpadu ialah penjelasan atau uraiannya tidak harus dilakukan secara berurutan, tapi semua komponennya telah dipadukan menjadi satu kesatuan yang utuh dan dituangkan dalam satu uraian yang padat. Oleh sebab itu, rumusan-rumusannya tidak perlu sama, bahkan sebaiknya tidak sama dengan rumusan-rumusan yang digunakan sebelumnya. Lalu yang terakhir, bab 4 itu ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini ada bab terakhir itu penutup. Dalam penutup ini ada kesimpulan dan saran. Nah, peneliti menyimpulkan salah satu dari dua cara berikut. Dalam menuliskan kesimpulan dapat ditempuh salah satu dari dua cara berikut, yaitu dengan cara butir dan membutir atau dengan cara esai padat. Nah, di kesimpulan ini peneliti secara terpadu terhadap menyimpulkan semua hasil penelitian yang telah diperolehnya. Karena terjadi proses pemaknaan, maka isi kesimpulan akan berbeda dengan rangkuman. Lalu tadi sudah disebutkan ada daftar tabel atau gambar. Daftar tabel atau gambar dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi untuk memandu pembaca menemukan keterangan dari gambar yang berkaitan dengan pembahasan. Nah, sebagai contoh untuk daftar tabel yaitu tabel pertama sistem alur informasi yang ada di kampus Universitas Andalas. Lalu tabel yang kedua sistem kepanitiaan dalam suatu acara Universitas Andalas. Nah, contoh daftar gambar yaitu foto para dekan fakultas di Universitas Andalas dan foto seperti tabel yang kedua, gambar yang kedua yaitu foto Masjid Nurul ini di Universitas Andalas. Lalu selanjutnya ada penomoran setiap bab dengan menggunakan angka Romawi dan huruf besar pada sisi kanan bawah. Selanjutnya ada sumber kutipan. Penulisan kutipan dianjurkan menggunakan sistem footnote, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan middle note atau intratext. Yang terakhir ada daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard, Pastel. Maaf, yang tadi bukan terakhir. Lalu ada indeks
Indeks ini khusus untuk buku. Kami membuat sejumlah kata berikut nomor halamannya yang terdapat dalam buku demi hasil penelitian. Lalu dari referensi lainnya yang kelompok kami dapatkan, dalam laporan penelitian tersebut, peneliti juga ada memasukkan lampiran-lampiran seperti lampiran gambar, lampiran lainnya. Lalu peneliti juga memasukkan riwayat hidupnya. Riwayat hidup peneliti dari tanggal lahirnya hingga riwayat sekolahnya seperti SD, SMP, SMA, riwayat pendidikan seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.